Puji nama Tuhan, kita dapat bertemu kembali di tahun ajaran yang baru hari ini dalam pertemuan yang pertama. Mengucap syukur untuk semua dalam keadaan yang baik, dan Ibu Guru tetap berharap anak-anak semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita, dan paling utama tetap memiliki semangat belajar dengan kondisi yang ada. Sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, mari kita mengawali kegiatan pembelajaran kita di hari ini dengan doa. Mari kita bersatu bersama-sama dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih dan penyertaan-Mu. Bapa di surga, mengucap syukur untuk banyak hal yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Tuhan, sepanjang proses pembelajaran di hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau turut campur tangan di dalamnya. Hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, bagaimana kabar semua anak-anak di hari ini? Iya. Sebelumnya, Ibu Guru mengucap syukur untuk pertemuan kali ini. Pembahasan kita di kali ini bertemakan tentang hidup beriman. Nah, apa saja yang dimaksud dengan hidup beriman? Iya. Nah, setelah kita melakukan proses pembelajaran ini, Ibu Guru berharap anak-anak dapat mensyukuri hidup sebagai orang beriman dan berpengharapan. Tujuan pembelajaran yang kedua, menunjukkan sikap hidup sebagai orang beriman dan berpengharapan. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga, memahami arti sikap hidup sebagai orang beriman dan berpengharapan. Sedangkan ketika kita menyelesaikan tahap proses pembelajaran di hari ini, Ibu Guru berharap yang keempat adalah anak-anak dapat menyajikan karya yang berkaitan dengan cara hidup sebagai orang beriman dan berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata. Nah, itu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, untuk mendasari setiap materi yang akan Ibu Guru bagikan, mari kita membuka Alkitab kita, pembacaan kita dari Kitab Ibrani, pasal yang ke-11, ayat yang pertama. Ya, sudah anak-anak buka semua? Ya, mari kita membacanya bersama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, puji nama Tuhan, pembacaan Ibrani pasal 11 ayat 1 akan menjadi dasar dalam pembawaan materi kita di hari ini. Nah, anak-anak sebelum melanjutkan, Ibu Guru mau anak-anak memperhatikan beberapa gambar yang akan Ibu Guru tampilkan. Ya, yang pertama adalah seorang tokoh laki-laki memiliki seorang anak. Iya. Kala itu Allah berfirman, ia harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Iya. Siapakah dia? Dia membawa anaknya ke atas bukit untuk dikorbankan. Tetapi ia memiliki keyakinan bahwa ketika mereka sampai di atas bukit, Allah sudah mempersiapkan sebuah korban bakaran yang secara khusus dia telah siapkan. Ya. Siapa nama tokoh tersebut? Betul, tokoh tersebut bernama Bapak Abraham dan anaknya bernama Ishak. Gambar berikutnya, ya Ibu Guru sudah tahu, anak-anak pasti sudah bisa melihat dan menebak cerita tentang apa dan tokoh siapa yang ada di dalamnya. Betul sekali, di dalamnya adalah tokoh Yesus Kristus, guru kita yang agung. Nah, kala itu seorang ayah berseru-seru kepada ia, Yesus tolong sembuhkan, Yesus tolong sembuhkan. Nah, padahal orang di sekelilingnya sudah mengatakan bahwa anaknya sudah mati akibat kelemahan tubuh yang dideritanya. Tetapi ia tetap memiliki iman yang kuat dan ia membawa kepada Yesus bahwa Yesus dapat menyembuhkan bahkan membangkitkan anaknya dari kelemahan tubuhnya. Dan hal itu terjadi. Nah, tokoh selanjutnya, iya, sebuah bahtera dengan seisi keluarga dan beberapa ternak, banyaknya ternak dengan sepasang yang Allah firmankan kepada ia harus bawa masuk ke dalam untuk diselamatkan. Ya, tokoh berikutnya bernama adalah tokoh Nuh. Ya, kala itu Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat suatu bahtera untuk menyelamatkan ia dan seisi keluarganya dan beberapa ternak yang telah Allah perintahkan. Tetapi orang di sekelilingnya menertawakan ia, bahkan berpikir Nuh kurang waras karena dengan kondisi panas terik matahari yang tidak ada tanda-tanda hujan sama sekali. Ya, puji nama Tuhan, Nuh tetap melakukan apa yang diperintahkan Allah dan hasilnya Allah menggenapi firman-Nya.
Nah, Ibu Guru mau tanya, apa pembahasan kita hari ini sebenarnya dari beberapa gambar yang sudah kita tayangkan? Ya, betul. Hari ini kita akan membahas beberapa hal penting tentang iman. Nah, apa saja yang menjadi penting di dalam iman? Ada 3 hal, beberapa hal yang menjadi penting tentang iman. Yang pertama, iman adalah anugerah. Disebut anugerah sebab iman diberikan Tuhan dalam hati setiap orang. Tidak ada Allah membedakan satu dengan yang lain. Allah memberikan iman kepada setiap orang. Yang kedua, iman dapat bertumbuh. Ditentukan juga oleh respon atau tanggapan orang tersebut. Nah, iman dapat bertumbuh konteksnya berbicara tentang hati kita. Respon hati kita ketika kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Seperti sebuah gambar yang telah kita lihat tadi. Seorang ayah yang memiliki iman, keyakinan teguh bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya dari kelemahan tubuhnya. Dia tetap memiliki respon hati yang baik, mengandalkan Allah. Nah, yang ketiga tentang iman adalah bersifat dinamis. Kenapa kita sebut dinamis? Bukan bersifat pasif. Dinamis dinyatakan karena iman itu adalah hidup, bertumbuh. Oleh karena itu, iman harus memiliki akar dan menghasilkan buah. Buah itu adalah sikap kita, tindakan kita hari-sehari ketika kita menanggapi setiap apa respon kehidupan yang kita hadapi. Ya, puji nama Tuhan, beberapa hal penting tentang iman. Yang selanjutnya, kata iman sendiri menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ketika dalam perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani, ada beberapa kata yang digunakan. Yang pertama, menggunakan kata emunah, artinya kesetiaan. Dapat kita lihat di dalam kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat. Yang berikutnya, kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani adalah kata kal, berarti menjadi teguh, mapan, setia, dianggap benar atau percaya. Nah, berikutnya dalam bahasa Ibrani ada kata aman, yang berarti memegang teguh janji. Ya. Berikutnya lagi ada kata betats yang digunakan dengan kata depan bet menjadi betats yang artinya percaya kepada ataupun bersandar kepada. Iya. 4 kata digunakan dalam bahasa Ibrani. Emun, betats, aman, dan kal. Berikutnya dalam bahasa Yunani. Kata iman juga dalam bahasa Yunani di dalam perjanjian lama menggunakan kata pisteo yang berarti mempercayai atau menerima sebagai hal yang benar, percaya tanpa ragu sedikit pun. Atau dalam bahasa Latin menggunakan kata fides atau faith dalam bahasa Inggris yang memiliki pengertian yang sama, baik fides maupun faith. Ya. Puji nama Tuhan, dari beberapa hal yang sudah Ibu Guru jelaskan, kita dapat menyimpulkan pembelajaran di hari ini anak-anak dalam pertemuan pertama kita. Mari sama-sama berdengan Ibu Guru kita menyimpulkan. Iman timbul dari pendengaran. Betul sekali. Pendengaran akan apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Nah, iman itu dapat diumpamakan seperti sebuah tanaman. Apabila kita tidak sirami dan beri pupuk, maka tanaman itu tidak akan bertumbuh ataupun mungkin akan mengalami kematian. Begitu juga iman dalam diri kita yang merupakan anugerah yang sangat berarti yang Allah berikan. Mari kita jaga, kita beri pupuk hari demi hari agar bertumbuh, berakar, bahkan menghasilkan buah yang dapat dinikmati dari tingkah laku kita. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran di hari ini. Dan Ibu Guru berharap kita semua menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Memperkuat iman kita sehingga menghasilkan karakter Kristus. Berikutnya ya anak-anak, Ibu Guru memberikan beberapa soal yang anak-anak harus kerjakan. Yang pertama, anak-anak buka dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48. Anak-anak baca, setelah membaca dalam kitab pasal 8, yang kedua yang anak-anak harus lakukan, anak-anak tulis. Ya, tulis dalam selembar kertas kisah apa yang terjadi di dalam Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48. Setelah anak-anak tulis,
Yang ketiga yang perlu anak-anak lakukan adalah tuliskan pendapatmu mengenai kisah yang ada di dalam Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48. Menurut anak-anak, kisah di dalam Lukas itu baik atau tidak? Kalau anak-anak menjelaskan baik, baik dalam apa? Kalau tidak, tidak baik dalam hal apa? Anak-anak tuliskan dalam lembar kertas juga. Terima kasih, puji nama Tuhan. Kita akhiri pembelajaran di hari ini. Kita bersatu kembali di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengenal banyak tentang pengertian iman dan mengerti hal-hal penting tentang iman. Bapa di surga mengucap syukur untuk anugerah iman yang Engkau berikan pribadi lepas pribadi kami. Berkati setiap anak didik kami agar menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak, kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya, dalam pembahasan yang masih sama, hidup beriman. Nah, puji Tuhan anak-anak, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.